Nabi palsu, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi adalah orang ketiga yang mengaku sebagai nabi. Awalnya, ia memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Namun di akhir hayat Nabi, ia murtad dan mengaku sebagai seorang nabi. Akan tetapi, akhir hayatnya berbeda dengan Musailamah yang tidak sempat bertaubat. Ia bertaubat di masa Abu Bakar, dan di masa Umar, ia diperbolehkan untuk ikut berjihad. Siapa Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi? Tulaihah adalah seorang dukun dari Bani Asad. Ia mengklaim sebagai seorang nabi di akhir masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi, ia sama seperti Musailamah dan Al-Aswad Al-Unsi, mengaku nabi di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tulaihah tinggal di Buzakhah, sebuah tempat yang merupakan sumber air milik Bani Asad. Pengakuan Tulaihah sebagai seorang nabi mulai dikenal banyak orang setelah wafatnya Nabi SAW. Kaumnya pun mengikutinya. Mereka batalkan perjanjian damai dengan kabilah Toyi dan Al-Ghauth. Kemudian mereka bersekutu dengan Ghatafan, kabilah di ujung Arab yang memang berselisih dengan Madinah. Bani Asad adalah sebuah kabilah yang bermukim di wilayah Najd. Mereka tinggal bertetangga dengan kabilah Toyi di sebelah timur dan Bakar di sebelah selatan. Di sebelah utara ada kampung kabilah Hauzan dan Ghatafan. Dan di sebelah barat adalah kabilah Abdul Qais dan Tamim. Suku-suku ini memiliki sejarah perjanjian damai sekaligus juga pertikaian. Perubahan keadaan damai dan perang sesuai dengan kondisi mereka dan perkembangan daerah di sekitar mereka. Bani Asad pernah memeluk Islam. Pada tahun 9 Hijriah atau yang dikenal dengan Amul Wufud, yakni tahun datangnya utusan-utusan. Datang utusan Bani Asad menuju Madinah untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Mereka berikrar untuk memeluk Islam. Jumlah mereka yang datang saat itu 10 orang. Di antara mereka adalah Dhirar bin Al-Azur, Wabisah bin Ma'bad, Tulaihah bin Khuwailid, dan lain-lain. Mereka berkisah tentang sengketa mereka dengan kabilah tetangga, yakni Bani Toyi. Nabi berusaha menengahi perselisihan ini. Nabi menulis surat kepada mereka, sebuah surat yang ditulis oleh Khalid bin Sa'id. Bani Toyi menanggapinya. Syaratnya, mereka tak boleh mendekati sumber air dan tanah Toyi, karena air Toyi tidak halal untuk mereka, dan jangan mengolah tanah mereka orang-orang dari mereka. Mereka menunjuk Qudai bin Amr, seorang dari Bani Adrah, sebagai pegawai mereka. Ibnu Sa'ad. Kabilah Asad, Ghatafan, dan Toyi sebenarnya sudah saling berdamai sejak zaman jahiliyah sebelum masa nubuah. Kemudian terjadi perselisihan antara mereka. Toyi keluar dari perjanjian. Asad dan Ghatafan pun menjauh dari mereka. Perselisihan inilah yang ingin diurai oleh Nabi SAW, agar orang-orang Bani Asad tak lagi dilarang mengambil air dan mengolah tanah yang ada di Toyi. Saat Tulaihah mengumumkan diri sebagai nabi, dan semakin kuat gaung pengakuan tersebut setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Ghatafan menerima pengakuan itu, karena mereka bermusuhan dengan Quraisy. Uyainah bin Hisan al-Fazari mengatakan, Aku tak mengetahui keadaan Ghatafan sejak terputusnya hubungan antara kami dengan Bani Asad. Sungguh, aku akan memperbaiki perjanjian damai antara kami di masa lampau dan mengikuti Tulaihah. Demi Allah, mengikuti seorang nabi dari dua kelompok yang menjadi sekutu lebih aku cintai daripada mengikuti Quraisy. Muhammad telah wafat, sedangkan Tulaihah masih hidup. Tabari. Kesimpulannya, kabilah-kabilah ini membenci kepemimpinan Quraisy. Pengakuan si nabi palsu. Tidak jelas apa yang memotivasi Tulaihah mengaku sebagai nabi.
Bisa jadi hal itu ia lakukan semata-mata karena persaingan kabilah. Indikasinya adalah ucapan Uyainah bin Hisn di atas. Dalam dakwahnya, Tulaihah tidak mengajak masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Hal ini juga tidak dilakukan oleh mereka yang mengaku-ngaku nabi selain dirinya. Mereka tak menyuruhkan agar masyarakat Arab kembali ke tradisi lama menyembah berhala. Karena dakwah tauhid sudah begitu menyebar, paganisme di Jazirah Arab sudah berhasil dibabat habis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir tidak ada pemikiran Tulaihah yang diabadikan dalam catatan sejarah. Yang sampai kepada kita hanyalah berita bahwa ia mengingkari ruku dan sujud dalam salat. Ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk menggulung wajah kalian di tanah atau melengkungkan punggung kalian dalam salat." Ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan melumuri wajah kalian dan memburukkan bokong kalian. Ingatlah Allah dengan berdiri." Al-Biladri. Taubatnya si nabi palsu. Di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerangi orang-orang yang mengklaim sebagai nabi, seperti nabi palsu Al-Aswad Al-Unsi. Rasulullah memerintahkan Dirar bin Al-Azur untuk menghadapi Tulaihah. Namun misi ini belum berhasil hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan posisi Nabi memimpin kaum muslimin. Ia menunjuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memimpin pasukan untuk menumpas Tulaihah dan pengikutnya. Khalid berhasil mengalahkan pasukan Tulaihah, namun si nabi palsu ini berhasil melarikan diri ke Syam. Dalam masa pelarian itulah Tulaihah sadar dan kembali menyatakan keislamannya. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.